Suryo, seorang pria paruh baya yang sukses di bisnis jual beli mobil bekas, terkenal kaya. Selama puluhan tahun kekayaannya tak pernah surut. Hasil dari perjanjian gaib yang mengikatnya dengan makhluk dari alam lain. Namun, ada sebuah ritual yang harus dilakukan. Setiap 10 tahun sekali, Suryo harus mengorbankan salah satu anaknya. Dengan dingin, ia telah mengorbankan anak sulungnya 10 tahun lalu. Kini giliran anak keduanya, Hani. Hani seorang gadis energik berusia 19 tahun. Tinggal bersama kakeknya sejak kecil dan menjadi santri di pondok pesantren terpencil di daerah Jawa Timur. Sang kiai sepuh, pemimpin pesantren yang memiliki kekuatan kebatinan, telah mengetahui niat kelam ayah Hani sejak lama. Kiai itu melihat bahwa Hani adalah target berikutnya dalam perjanjian pesugihan Suryo, dan ia bertekad membantu Hani memutus kutukan tersebut. Namun, keputusan untuk melawan perjanjian ini membuat makhluk gaib murka, dan kini giliran Suryo yang menjadi sasaran. Flashback 10 tahun yang lalu. Suasana malam di hutan itu begitu pekat dan mencekam. Hanya ada cahaya redup dari beberapa obor yang menancap di tanah, menerangi jalan setapak menuju sebuah altar batu hitam besar yang sudah lama tidak terjamah manusia. Di tengah hutan itu, di bawah naungan pohon-pohon tinggi yang menghalangi cahaya bulan, Suryo berdiri dengan tegak. Di sebelahnya, anak sulungnya, seorang bocah lelaki berusia 10 tahun saat itu, berdiri dengan tubuh gemetar. Mata sang anak berkilat dalam ketakutan, tapi ia terlalu takut untuk mengeluarkan suara. Suryo hanya memandang anaknya sekilas. Tatapan dingin tanpa empati, seperti menatap objek yang tak berarti. Di sekeliling mereka terdengar suara-suara aneh dari balik pepohonan. Bunyi dedaunan yang bergesekan dengan angin. Suara burung hantu yang menjerit di kejauhan, dan hembusan angin yang mendesir menembus malam. Semua seakan memberi isyarat bahwa ritual yang akan segera dilakukan adalah sesuatu yang tak boleh disaksikan oleh dunia luar. Di depan Suryo berdiri seorang dukun tua. Wajahnya tertutup keriput yang dalam, tampak seperti sosok yang telah menjalani hidup lebih lama dari usia normal manusia. Dukun itu adalah orang yang memperkenalkan Suryo pada kekuatan gelap yang menjanjikan kekayaan tanpa batas. Dengan suara serak dan nada yang penuh misteri, sang dukun memberikan instruksi pada Suryo. "Apakah kau siap memberikan anakmu sebagai tumbal, Suryo?" Tanyanya pelan. Suaranya terdengar seperti angin malam yang dingin menusuk tulang. Suryo mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Aku siap," jawabnya. Suaranya tegas, tanpa getaran sedikit pun. Tidak ada tanda-tanda keraguan atau penyesalan di wajahnya. Ia sudah menetapkan hati. Baginya kekayaan yang ia miliki jauh lebih berharga daripada kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Sementara itu anaknya yang sejak tadi berusaha menyembunyikan rasa takutnya, akhirnya tak mampu lagi menahan tangisnya. Ia meronta, berusaha menarik tangannya dari genggaman Suryo. "Ayah, tolong, jangan ayah." Suaranya tercekat, nafasnya tersengal-sengal di tengah kesunyian hutan. Namun Suryo tetap tak bergeming. Ia menggenggam tangan anaknya semakin kuat, menahannya di tempat. Baginya, tangisan dan jeritan bocah itu hanyalah sebuah halangan kecil dalam perjalanannya menuju kekayaan yang lebih besar. Malam itu, Suryo bukanlah seorang ayah, melainkan seorang pengusaha yang tengah menjalankan kesepakatan yang tidak bisa ditarik kembali. Dukun tua itu mulai membaca mantra-mantra kuno, mengumandangkan kalimat-kalimat yang terdengar tidak manusiawi, bercampur dengan suara desiran angin dan kegelapan malam. Semakin lama mantra itu dilantunkan, semakin kuat aura kelam yang memenuhi udara di sekeliling mereka. Angin berhenti, udara terasa semakin berat, dan suara alam seolah lenyap, digantikan oleh bisikan-bisikan aneh dari kegelapan. Anak Suryo berteriak sekali lagi. "Ayah,
Aku takut. Aku tidak mau di sini. Namun saat itu Suryo sudah tak mendengar apapun lagi. Seluruh pikirannya hanya tertuju pada kekayaan yang akan terus mengalir tanpa batas padanya. Jika ritual ini berhasil, ia percaya bahwa tumbal ini akan membuka jalan bagi kesuksesannya dan memberikan kekayaan yang tak akan pernah habis tanpa batas. Sesuatu yang akan menjadikannya lebih terpandang dan tak terkalahkan. Ketika ritual mencapai puncaknya, dukun itu mengangkat pisau kecil berukir simbol-simbol aneh, lalu menyerahkan pisau itu pada Suryo. Di titik ini, dukun itu bertanya sekali lagi, "Apakah kau benar-benar siap, Suryo? Ini adalah jalan yang tak bisa menuju untukmu pulang." Tanpa ragu, Suryo mengangguk. Ia mengambil pisau itu dan melayangkannya ke arah anak sulungnya. Tak ada suara, tak ada bisikan keraguan. Di dalam dadanya hanya ada keyakinan bahwa ini adalah pengorbanan yang layak. Saat darah mulai menetes ke altar hitam, hutan tiba-tiba terasa seperti hidup. Gemerisik pohon dan semak-semak terdengar semakin liar. Seakan-akan seluruh alam menyaksikan tindakan keji itu dengan bisu. Tak ada tanda-tanda penyesalan di wajah Suryo. Hanya senyuman kecil yang menyiratkan kepuasan dan ketenangan bahwa apa yang ia lakukan malam itu akan membuahkan hasil seperti yang dijanjikan. Malam itu menjadi malam yang gelap dan sunyi. Namun di dalam hati Suryo, ia merasa berada di puncak dunia. Ia kembali ke rumah dengan perasaan yang baru. Perasaan seorang pria yang merasa telah memiliki kendali penuh atas nasibnya. Apa yang tidak ia sadari adalah bahwa malam itu bukan hanya awal dari kekayaan yang melimpah, tapi juga awal dari kutukan yang akan mencabik-cabik hidupnya dan keluarganya perlahan-lahan. Di rumahnya, hening malam terasa berbeda. Bau darah dan kegelapan malam itu seolah masih menempel di sekujur tubuh Suryo, meresap hingga kedalaman jiwanya. Tapi bagi Suryo, semua itu hanyalah bagian kecil dari harga yang harus ia bayar. Di malam yang sunyi itu, Suryo tidak menyadari bahwa kebusukan telah mengakar dalam keluarganya. Ia tidak tahu bahwa satu persatu orang yang ia sayangi akan terseret dalam kutukan yang telah ia undang sendiri. Sebuah kutukan yang mengerikan yang tidak akan pernah bisa ia hapus. Di sisi lain, di waktu yang sekarang, Hani tumbuh menjadi sosok gadis yang tenang dan bersemangat. Dalam kesehariannya di pondok pesantren, tempat yang seolah telah menjadi rumah keduanya. Di sini ia belajar ilmu agama, menimba pengetahuan, dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan keluarganya. Pondok ini dikelola oleh sang kiai sepuh bernama Kiai Ma'ruf, seorang ulama yang dihormati tak hanya karena kebijaksanaannya, tetapi juga kekuatan batinnya yang dikenal mampu menyingkap tabir gaib yang tak terlihat oleh mata biasa. Sejak awal kedatangan Hani, Kiai Ma'ruf telah merasakan kehadiran sesuatu yang berbeda dalam diri gadis itu. Ada aura kelam yang samar, seperti bayangan gelap yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Kiai Ma'ruf dengan penglihatan batinnya yang tajam seringkali melihat sosok-sosok tak kasat mata yang mendekati Hani dari kejauhan, seolah-olah ada yang mengincar atau mengawasi gadis itu dengan niat buruk. Namun Kiai Ma'ruf tidak pernah mengatakan hal ini kepada Hani, tidak ingin membebani gadis itu dengan rasa takut yang tak perlu. Kiai Ma'ruf menyadari bahwa Hani membutuhkan perlindungan lebih dari sekedar doa-doa harian. Ia pun memutuskan untuk memberikan perhatian khusus pada gadis itu, memantau setiap gerak-geriknya dan mengajari Hani amalan-amalan yang bisa menguatkan ruhaninya. Sebuah doa perlindungan khusus diajarkan padanya, doa yang diselipkan dalam setiap zikir pagi dan sore, diiringi keyakinan bahwa doa itu akan menjadi benteng tak terlihat bagi Hani. Hari-hari di pondok pesantren berlalu dengan tenang bagi Hani, diisi dengan pengajian, hafalan, dan kegiatan sosial bersama santri lainnya. Ia menikmati suasana damai ini, merasa terlindungi dan nyaman. Namun meskipun damai, terkadang ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Perasaan bahwa ada mata yang selalu memperhatikannya dari balik bayang-bayang. Hani mengabaikan perasaan itu.
menganggapnya sebagai halusinasi atau sekadar ilusi dari kelelahan belajar. Namun Kiai Ma'ruf menyadari sepenuhnya bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar perasaan. Dalam pandangannya, ancaman itu semakin nyata, sebuah energi hitam yang terus mendekat ke arah Hani, seolah menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Pada suatu malam, ketika sedang berdoa di ruangannya yang sunyi, Kiai Ma'ruf mendapat firasat buruk. Di dalam doa, ia merasakan ada entitas asing yang mengelilingi pondok pesantrennya, sesuatu yang penuh kemarahan dan dendam. Kiai Ma'ruf memutuskan untuk memanggil Hani ke ruangannya, sebuah tempat yang dipenuhi aroma kayu gaharu dan lantunan ayat-ayat suci. Hani yang merasa sedikit bingung dengan panggilan mendadak ini, memasuki ruangan dengan kepala tertunduk. Wajah Kiai Ma'ruf yang teduh dan penuh wibawa memberinya rasa tenang. Namun kali ini ada keseriusan yang mendalam dalam pandangan beliau. "Hani," kata Kiai Ma'ruf dengan suara lembut, namun penuh ketegasan. "Kamu tahu, di dunia ini bukan hanya ada manusia yang hidup, tapi ada pula makhluk-makhluk lain yang tak terlihat." Hani mengangguk perlahan. Ia sudah sering mendengar cerita-cerita mistis dari santri yang lain, namun tak pernah berpikir bahwa cerita itu akan berkaitan langsung dengannya. "Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi sejak lama ada sesuatu yang mengikutimu, sesuatu yang gelap dan berbahaya," lanjut Kiai Ma'ruf. Suaranya berubah sedikit lebih dalam. "Aku melihatnya saat pertama kali kamu datang ke sini, dan firasatku semakin kuat. Ada ancaman besar yang akan menghampirimu, Hani." Hani terdiam, merasa bulu kuduknya meremang mendengar kata-kata sang kiai. "Ancaman?" tanyanya lirih, tak mampu menyembunyikan kegelisahannya. Kiai Ma'ruf mengangguk. "Ancaman yang tidak biasa. Bukan manusia yang mengirimnya, tetapi sesuatu yang melibatkan perjanjian antara makhluk dan manusia." Ia menatap Hani dalam-dalam, seolah berusaha memberitahunya tentang sesuatu yang lebih dari sekedar ancaman. "Terkadang keserakahan manusia melibatkan kekuatan yang seharusnya tidak disentuh, dan aku khawatir kamu terjebak dalam sesuatu yang di luar kendalimu." Mendengar ini, Hani merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Selama ini, ia selalu merasa ada yang tidak beres, perasaan tidak nyaman yang sering menghantuinya di malam hari. Tapi ia tidak pernah menyangka bahwa ini berhubungan dengan sesuatu yang sangat gelap dan berbahaya. "Lalu apa yang harus aku lakukan, Kiai?" tanya Hani dengan suara penuh kecemasan. "Untuk sekarang, tetaplah di sini dan perbanyak doa. Lakukan amalan yang sudah aku ajarkan, dan jangan pernah melewatkan satu zikir pun," jawab Kiai Ma'ruf dengan nada penuh kepastian. "Aku akan berusaha sekuat tenaga melindungimu dari ancaman itu." Sejak malam itu, Hani semakin taat pada setiap amalan yang diajarkan oleh Kiai Ma'ruf. Ia sering bangun di sepertiga malam, berzikir dan berdoa dengan hati yang khusyuk, berharap mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Kiai Ma'ruf juga selalu berjaga di pondok, menebarkan pengaruh batinnya di sekitar pondok, agar aura negatif tidak dapat menembus pertahanan spiritual mereka. Namun, ancaman itu tidak mudah dilawan. Kiai Ma'ruf merasakan bahwa makhluk yang dikirim untuk Hani bukanlah makhluk biasa, tetapi entitas kuat yang memiliki ikatan dengan manusia yang telah bersekutu dengannya. Di balik tatapan tenang dan penuh wibawa Kiai Ma'ruf, tersimpan kecemasan yang dalam. Ia tahu bahwa suatu hari nanti entitas itu akan menuntut janjinya, datang dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Dan ketika hari itu tiba, ia harus siap mengorbankan segala kemampuan dan batinnya untuk melindungi Hani dari kekuatan yang mengancam kehidupannya. Dalam hening malam yang semakin pekat, Kiai Ma'ruf menyadari satu hal: ujian bagi Hani sudah dekat. Dan ketika ujian itu datang, hanya ada satu harapan, bahwa kekuatan keimanan yang telah ditanamkan akan cukup kuat untuk mengusir kegelapan yang siap menerkam gadis itu. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika usia Hani menginjak 19 tahun, ketenangan yang selama ini menyelimuti pondok pesantren mulai terganggu oleh kehadiran hal-hal yang tidak biasa.
Keanehan itu pertama kali muncul di malam-malam tenang, kala Hani mendengar suara-suara bisikan yang seolah berhembus dari kegelapan. Suara itu bukanlah suara yang jelas, hanya desiran samar seperti seseorang yang memanggil namanya dari kejauhan. Bisikan itu terus muncul, lebih sering menjelang tengah malam, saat pondok diliputi kesunyian. Bukan hanya bisikan yang mengusik, namun juga aroma bunga melati yang melayu, tercium menusuk di sekitar asrama Hani. Bunga-bunga di taman pondok yang sebelumnya segar, satu persatu layu, tanpa sebab yang jelas. Para santri lain mulai merasa resah, terutama setelah mereka melihat beberapa bunga melati yang telah kering, seolah mekar kembali di malam hari, hanya untuk layu lagi saat pagi datang. Hani mencoba untuk tidak mempedulikan hal-hal ini, tetapi perasaan aneh kian menguat seiring waktu. Malam-malamnya juga mulai dihantui oleh mimpi buruk yang sama berulang-ulang. Dalam mimpinya, Hani berdiri sendirian di tengah kegelapan. Di hadapannya berdiri sosok tinggi dengan wajah kabur, seolah tertutup bayangan atau kabut pekat. Sosok itu tidak pernah berbicara, hanya berdiri diam menatapnya dengan aura mengancam. Meski tak terlihat jelas, Hani merasakan kehadirannya begitu nyata, seakan sosok itu memanggilnya, mengisyaratkan untuk pulang. Setiap kali ia mencoba berteriak atau melarikan diri dalam mimpi, tubuhnya terasa berat, seolah terikat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Mimpi itu berulang hampir setiap malam, membuat Hani terbangun dengan tubuh berkeringat dan nafas tersengal-sengal. Ia merasa cemas, tetapi setiap kali mencoba berbicara tentang mimpinya dengan teman-temannya, ia malah semakin tenggelam dalam ketakutan yang tak dapat ia jelaskan. Sementara itu, Kyai Ma'ruf mulai merasakan tanda-tanda yang lebih kuat dari sekedar firasat. Dengan kekuatan batinnya, ia dapat melihat ada sesuatu yang mendekati Hani, sesuatu yang memiliki energi gelap, penuh dendam, dan haus akan balas budi yang telah lama dijanjikan. Di ruang pribadinya, Kyai Ma'ruf mempersiapkan perlengkapan yang akan ia gunakan dalam ritual untuk melindungi Hani. Ia menyusun dupa, tasbih, serta beberapa ayat suci yang ia tulis di atas kertas putih khusus. Tetesan minyak wangi kayu gaharu menambah kekhidmatan ruangan itu, seolah-olah tengah bersiap untuk menghadapi sesuatu yang besar. Sebelum ritual dimulai, ia memanggil Hani ke ruangannya, menyuruhnya untuk duduk di hadapannya dengan penuh kehati-hatian. "Hani, aku tahu akhir-akhir ini kamu mengalami kejadian-kejadian yang aneh," kata Kyai Ma'ruf dengan nada penuh perhatian. Hani mengangguk pelan, menyadari bahwa ia tidak bisa menyembunyikan ketakutannya lagi di hadapan Kyai Ma'ruf. "Iya Kyai, saya sering mendengar bisikan-bisikan di kamar saya. Dan mimpi itu, mimpi yang sama setiap malam," jawab Hani dengan suara gemetar. Kyai Ma'ruf menghela nafas dalam, lalu menatap Hani dengan tatapan penuh kasih sayang, namun tegas. "Hani, ada hal yang perlu kamu ketahui. Ada sesuatu yang mendekat kepadamu, sesuatu yang tidak berasal dari dunia kita. Aku khawatir ini ada kaitannya dengan latar belakang keluargamu." Hani terdiam, tatapannya semakin gelisah mendengar kata-kata sang kiai. Sejak kecil ia memang merasa ada rahasia besar yang disembunyikan dari dirinya. Lalu Kyai Ma'ruf melanjutkan perkataannya. "Makhluk yang kau lihat dalam mimpimu itu bukan sekedar mimpi, nak. Sosok itu adalah makhluk yang memiliki ikatan perjanjian dengan ayahmu. Dan aku khawatir saat ini makhluk itu datang untuk menagih sesuatu darimu." Mata Hani membelalak mendengar hal itu. "Apa maksudnya, Kyai? Mengapa? Mengapa saya yang harus terlibat?" tanyanya dengan suara bergetar. "Sebenarnya ini bukan salahmu, Hani," jawab Kyai Ma'ruf. Suaranya dipenuhi ketegasan namun penuh kasih. "Tetapi itu disebabkan karena keserakaan ayahmu dalam menambah kekayaannya yang telah mengorbankan keluarga. Dan kini kamu adalah target berikutnya. Namun jangan khawatir, selama kamu berada di sini, aku akan melakukan segala upaya untuk melindungimu." Kyai Ma'ruf lalu menutup percakapan dengan permintaan agar Hani menjalani doa khusus dan amalan-amalan yang telah ia ajarkan.
Hani disuruh untuk menjaga kedisiplinan ibadahnya, terutama di waktu-waktu tertentu yang diyakini sebagai saat-saat di mana energi gaib cenderung lebih kuat. Kiai Ma'ruf berencana untuk melakukan sesuatu usaha pelindungan pada malam yang ditentukan, saat bulan berada pada puncak tertingginya, karena ia yakin energi yang kuat dari bulan dapat membantu menahan gangguan makhluk halus yang mengincar Hani. Malam ritual tiba, dan Hani diminta untuk berada di dalam kamar kecilnya, sambil memanjatkan doa-doa perlindungan yang telah diajarkan oleh Kiai Ma'ruf. Di ruangan lain, Kiai Ma'ruf memulai ritualnya dengan membakar dupa keharu dan menyalakan lilin putih, api, sebagai penetral energi negatif. Ayat-ayat suci mengalir dari mulutnya, lantunan yang menggema memenuhi ruangan dengan kekuatan batin yang luar biasa. Saat ritual berjalan, Kiai Ma'ruf mulai merasakan kehadiran makhluk gaib itu semakin dekat dan semakin kuat, mencoba menembus pertahanan pondok. Di dalam kamarnya, Hani merasa suhu ruangan turun drastis. Suara bisikan itu kembali, lebih jelas dan lebih mengancam. Hani menutup mata, berusaha melafalkan doa-doanya dengan hati yang teguh. Meski ketakutan menjalar di seluruh tubuhnya, di balik kelopak matanya yang terpejam, ia melihat bayangan sosok tinggi berwajah kabur itu kembali. Kali ini lebih dekat, tangannya terulur ke arahnya, memanggilnya untuk pulang. Namun saat Hani merasa hampir terhisap dalam ketakutan, suara lantunan doa Kiai Ma'ruf dari ruangan sebelah bergema semakin kuat, mengusir bayangan itu. Perlahan, suhu ruangan kembali normal, dan suara bisikan yang mencekam menghilang, meninggalkan Hani yang terengah-engah dalam ketakutan, namun merasa sedikit lega. Malam itu, Kiai Ma'ruf berhasil menahan kehadiran makhluk gaib yang mengincar Hani. Namun ia tahu bahwa pertempuran ini belum selesai. Ia menyadari bahwa makhluk itu hanya terhalau sementara dan akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Dengan hati-hati, Kiai Ma'ruf memutuskan untuk menyiapkan pertahanan lebih kuat lagi, serta mulai merancang cara untuk memutus perjanjian gaib yang telah lama membelenggu keluarga Hani sebelum nyawa gadis itu menjadi tumbal berikutnya. Desas-desus di pesantren mulai ramai ketika suatu pagi seorang pria datang dengan wajah penuh ketergesaan dan sikap hormat, memperkenalkan diri sebagai bawahannya Suryo. Pria itu menyampaikan pesan yang segera membuat jantung Hani berdebar kencang. Suryo, ayahnya sedang sakit keras dan ingin sekali bertemu dengannya. Permintaan itu seolah memberikan dilema besar bagi Hani. Di satu sisi, dia ingin melihat ayahnya dan memastikan keadaannya. Di sisi lain, ada rasa takut yang mencekam. Ketidakpercayaan yang muncul karena kata-kata sang kiai tentang adanya perjanjian gelap yang mengikat keluarganya. Hani berlari ke kediaman Kiai Ma'ruf. Hatinya diliputi kebingungan dan kecemasan. Kiai Ma'ruf menyambutnya dengan tenang, namun sorot matanya terlihat semakin tajam. Aku tahu, Hani, pesan itu adalah jebakan, ucapnya perlahan, mengungkapkan kebenaran tanpa tedeng aling-aling. Mata Hani melebar. Tapi Kiai, dia ayah saya. Bagaimana mungkin dia ingin mencelakakan saya? Kiai Ma'ruf mendekat. Suryo bukan hanya seorang ayah bagimu, nak. Dia telah lama terikat dengan kekuatan jahat demi kekayaannya. Makhluk itu datang bukan tanpa sebab, tetapi untuk menagih tumbal sesuai perjanjian ayahmu. Saat ini kamu adalah yang berikutnya. Kata-kata Kiai Ma'ruf bagaikan petir menyambar di hati Hani. Perasaan di antara cinta dan kebenaran pahit mengancam dirinya dalam pergulatan batin yang berat. Sang Kiai memahami keterkejutan itu, dan tanpa memaksa, ia menyarankan Hani untuk bertahan di pondok dan memulai ritual perlindungan. Meski masih dihantui keraguan, Hani bersedia menjalankan ritual tersebut bersama Kiai Ma'ruf. Dalam ritual itu, Kiai Ma'ruf menyiapkan pelindung spiritual untuk Hani menggunakan ayat-ayat suci yang ditulis di atas kertas yang kemudian ia letakkan di setiap sudut kamar Hani. Mungkin bagi beberapa saudara-saudara kita yang lain mengecam keras untuk menulis ayat-ayat suci yang ditempelkan di sebuah tempat. Ya, kita hargai satu sama lain saja ya. Lilin putih dinyalakan, aroma dupa melati tercium memenuhi udara.
Sementara lantunan doa-doa terus mengalir dari bibir sang kiai, mengisi ruangan dengan aura kedamaian sekaligus kekuatan. Setelah ritual selesai, Kiai Ma'ruf menatap Hani dalam-dalam. "Kamu akan menghadapi ujian besar, nak. Ayahmu tidak akan berhenti hanya karena penolakan ini. Kamu harus kuat, batin dan imanmu harus kukuh. Ketahuilah, keputusannya sudah bulat, tapi kamu masih memiliki pilihan, bertahan di sini dan memutus perjanjian jahat itu atau..." Hani menatap sang kiai dengan mata berkaca-kaca. "Atau apa, Kiai?" "Atau menjadi tumbal seperti yang diinginkan bapakmu," jawab Kiai Ma'ruf dengan nada tegas namun penuh kesedihan. Tak lama kemudian, suara ketukan pintu terdengar. Ternyata bawahan Suryo tidak pergi begitu saja. Ia menunggu di luar hingga ritual selesai. Pria itu kembali mengulangi alasannya. Kali ini dengan tambahan bahwa Suryo dalam kondisi kritis dan sangat membutuhkan Hani di sisinya. Wajah pria itu terlihat begitu meyakinkan, seolah memang benar-benar mewakili permintaan tulus seorang ayah yang sekarat. Namun Kiai Ma'ruf tidak bergeming. "Hani tidak akan pergi. Ia di sini berada dalam perlindungan Allah, dan saya tahu sakit Suryo bukanlah alasan yang sebenarnya," ujarnya dengan nada penuh keyakinan. Matanya yang tajam membuat pria itu merasa gentar. Sang kiai kemudian menyuruh pria itu untuk pergi dan menyampaikan pesan pada Suryo bahwa Hani tidak akan kembali sebelum perjanjian hitam itu diputuskan. Sementara pria itu berbalik pergi dengan wajah kesal. Di dalam kamarnya, Hani masih bergelut dengan perasaannya yang tak menentu. Setelah kepergian pria itu, Kiai Ma'ruf duduk di sampingnya. "Keputusan ini bukan hal yang mudah, nak. Kamu mungkin mencintai ayahmu, tapi terkadang mencintai berarti harus mampu melepaskan." "Tapi Kiai," Hani bergumam pelan, suaranya bergetar. "Bagaimana saya begitu tega? Bagaimana saya bisa menerima kenyataan ini?" "Kadang cinta sejati adalah yang mampu menerima kebenaran, nak. Meski kebenaran itu pahit," kata Kiai Ma'ruf memberikan kata-kata penguatan. "Ayahmu adalah manusia yang terjebak oleh keserakahan. Dan keserakahan itu menuntut harga yang tak kecil, termasuk mengorbankan anak-anaknya." Sang kiai kemudian menasihati Hani untuk menjaga iman dan terus memperkuat diri dengan doa dan zikir. Karena kepercayaan yang kuat adalah satu-satunya cara untuk menang melawan ancaman gaib yang mengincarnya. Hani mulai melihat kenyataan ini dengan lebih jelas. Ia mengerti bahwa ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada perasaannya terhadap ayahnya. Di sisi lain, ia mulai menyadari pentingnya membentengi diri dan mencari perlindungan di bawah bimbingan sang kiai. Ketika malam mulai larut, Hani berdoa dengan sungguh-sungguh. Matanya basah oleh air mata yang tak tertahan. Ia berusaha untuk menguatkan hati, memohon pada Yang Maha Kuasa untuk memberinya kekuatan dalam menghadapi perlawanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di kamarnya, ia berlutut dengan penuh kerendahan hati, mengakui kelemahannya, namun juga berusaha bangkit dengan keyakinan yang teguh. Di sisi lain, Suryo yang mengetahui bahwa rencananya untuk menjemput Hani gagal, mulai merasa cemas. Waktunya hampir habis, sementara perjanjian yang telah ia buat tak bisa dibatalkan begitu saja. Perasaan takut perlahan-lahan menyusup ke dalam hatinya, menyadarkannya bahwa kali ini ia berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa ia kontrol sepenuhnya. Suryo tak bisa memegang kendali. Namun, harga yang harus ia bayar, yaitu kehilangan seluruh kekayaannya dan reputasi yang ia bangun selama ini, terlalu besar bagi Suryo. Tekadnya kembali bulat untuk membawa Hani pulang dengan cara apapun. Di malam yang penuh dengan ketegangan itu, Suryo mulai merencanakan langkah selanjutnya, tanpa menyadari bahwa ia sedang menghadapi kekuatan spiritual yang jauh lebih besar. Hani kini berada di jalan yang penuh tantangan. Namun ia tidak lagi sendiri. Dengan bimbingan Kiai Ma'ruf dan keteguhan hatinya, ia bertekad untuk melawan apapun yang akan datang, bahkan jika itu berarti harus menghadapi orang yang ia panggil ayah. Keputusan Suryo sudah bulat. Peringatan sang kiai tidak sedikit pun menggoyahkan tekadnya. Meski Kiai Ma'ruf telah berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan konsekuensi yang akan dihadapi, Suryo tetap menutup mata dan hati. Baginya, harga mempertahankan kekayaannya terlalu tinggi untuk dibiarkan hilang begitu saja hanya karena perjanjian gaib.
Di pikirannya, ia hanya perlu mengembalikan Hani untuk memastikan semuanya tetap berjalan sesuai rencana. Pada malam itu, Suryo dengan wajah yang dingin dan penuh kesombongan mendatangi pesantren, berniat membawa Hani pulang dengan paksa jika diperlukan. Namun Kyai Ma'ruf yang telah bersiap dengan berbagai persiapan spiritual menghadang langkahnya dengan lembut namun tegas. Sang kiai menyampaikan kata-kata terakhirnya kepada Suryo. "Perjanjianmu sudah diambang kehancuran, Suryo. Ini adalah peringatan terakhirku padamu. Jika kau tidak segera menghentikan langkahmu, maka makhluk yang kau panggil selama ini akan berbalik menuntut jiwamu sebagai gantinya." Suryo hanya tertawa. Suaranya syarat dengan keangkuhan. "Pak Kiai, saya sudah terlalu jauh berjalan di jalan ini. Tidak akan ada makhluk apapun yang mampu membuat saya takut. Saya adalah orang yang menguasai nasib saya sendiri." Dengan penuh kesombongan, ia berlalu memaksakan niatnya, tanpa mempedulikan doa dan perlindungan sang kiai yang telah memutus tali perjanjian gaib antara dirinya dan makhluk tersebut. Sementara itu, di kamar Hani, hawa panas mendadak memenuhi udara. Bunga-bunga melati di sudut ruangan mulai layu, menebarkan bau busuk yang tidak biasa. Hani merasa dadanya sesak, seolah ada sesuatu yang berat menekan tubuhnya. Di luar, hembusan angin tiba-tiba menjadi kencang, seperti suara jeritan dari dunia lain. Seolah-olah alam pun mengabarkan datangnya malapetaka yang tak terhindarkan. Malam semakin larut, dan di rumah besar milik Suryo, suasana berubah mencekam. Lampu-lampu yang biasa menyala terang mendadak berkedip-kedip, meninggalkan bayangan kelam di dinding dan sudut-sudut ruangan. Di tengah malam yang hening itu, suara langkah-langkah aneh mulai terdengar, bergema dari arah lorong, mendekat perlahan ke kamar Surya. Tubuhnya merasakan kedinginan yang menusuk tulang, tapi ia berusaha mengabaikannya, menganggap bahwa semua ini hanyalah paranoia. Namun, sosok gelap yang melayang di ambang pintu kamarnya mengubah semuanya. Makhluk gaib itu dengan wujudnya yang tak sepenuhnya manusia atau binatang, tampak lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Tinggi dan menyeramkan, wajahnya buram dan tak terbentuk, hanya menampilkan sepasang mata merah menyala yang memancarkan amarah. Aura kematian memenuhi ruangan, membuat Suryo menyadari bahwa peringatan Kyai Ma'ruf benar adanya. "Sudah waktunya." Suara yang dalam dan menggema itu terdengar, memenuhi kamar Suryo. Dengan nafas yang memburu dan tubuh gemetar, Suryo meraih doa-doa yang dulu diajarkan, tapi semuanya terasa sia-sia. Doa itu sudah tak mempan karena dia sudah murtad. Tidak ada satupun ayat yang bisa keluar dari bibirnya, seolah-olah suara dan kekuatannya dicabut paksa oleh entitas tersebut. Satu persatu makhluk itu menyerang Suryo. Tubuhnya terasa seperti ditarik ke berbagai arah oleh tangan-tangan tak kasat mata, hingga seluruh sendi dan tulangnya berderak. Rasa sakit itu begitu nyata, merobek setiap bagian tubuhnya. Darah mulai keluar dari ujung matanya, telinga, hingga mulutnya. Namun ia tak mampu berteriak. Tak ada seorang pun yang datang menolong. Dan dalam waktu yang terasa tak berujung, Suryo merasakan hidupnya dicabut sedikit demi sedikit. Tubuhnya dibiarkan dalam kondisi mengenaskan, seperti jasad yang kehilangan martabatnya. Hanya dalam hitungan menit, Suryo menemui ajalnya. Di malam itu, sebuah kematian yang bahkan membuat para pelayan dan tetangganya bergidik saat menemukan tubuhnya. Keesokan harinya, desas-desus mulai tersebar di sekitar kota. Orang-orang berbisik bahwa Suryo yang terkenal kaya dan sombong itu ditemukan tewas dengan cara yang tidak wajar. Beberapa bahkan menyebut bahwa tubuhnya seperti dihabisi oleh sesuatu yang bukan dari dunia ini. Mereka yang mendengar kisah tersebut hanya bisa memandang ngeri, mengenang bagaimana Suryo selama ini menyombongkan dirinya. Sementara itu di pesantren, Kyai Ma'ruf dan Hani hanya dapat merenung dalam diam. Sang kiai merasa lega bahwa perjanjian itu akhirnya berakhir, namun dalam hatinya tetap ada rasa iba bagi Suryo yang tidak mampu melepaskan diri dari ikatan kegelapan yang telah ia buat sendiri. Dan bagi Hani, malam itu menjadi pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan. Kekuatan bapaknya ternyata tak mampu menandingi kemarahan makhluk gaib yang selama ini menjadi penopang kesuksesannya. Suryo akhirnya menerima karma atas perbuatan kelamnya,
meninggalkan Hani yang kini bebas dari ancaman sebagai tumbal, namun dengan luka di hati yang mungkin tak akan mudah sembuh. Malam itu menjadi akhir dari kisah kelam keluarga Suryo, meninggalkan pesan abadi bahwa setiap perjanjian dengan kegelapan pasti akan menuntut bayaran yang mahal, dan tidak ada satupun manusia yang mampu menghindarinya. Dengan tewasnya Suryo, Hani merasa beban berat yang selama ini menggelayuti hatinya pelan-pelan menghilang, meskipun rasa kehilangan masih membekas, terutama karena ia terus merelakan sosok ayah yang telah pergi dengan cara yang sangat mengenaskan. Namun ancaman dari perjanjian pesugihan itu kini sudah lenyap. Tidak ada lagi rasa takut yang menghantuinya. Tidak ada lagi mimpi buruk yang memanggilnya pulang ke dunia kelam itu. Kyai Ma'ruf dengan bijaksana dan lembut berusaha menuntun Hani untuk melihat masa depan yang lebih cerah. Ia mengajak Hani duduk di teras pondok pesantren, di mana udara segar mengalir, membawa aroma bunga melati dan dedaunan. Di tengah hening, sang kiai mulai menjelaskan, "Nak, meskipun ayahmu telah pergi, kamu harus ingat bahwa hidupmu kini berada di tanganmu sendiri. Jangan biarkan keserakahan dan tindakan ayahmu mengubah jalan hidupmu. Ini adalah kesempatan untuk memulai kembali." Hani menatap Kiai dengan penuh rasa haru. "Tapi Kiai, mengapa semua ini harus terjadi? Mengapa ayah saya tidak bisa berhenti? Kenapa dia tidak melihat bahwa jalan yang dipilihnya hanya akan membawa kehancuran?" "Setiap manusia memiliki pilihan, Hani. Keserakahan seringkali membutakan seseorang dari melihat kebenaran. Suryo memilih untuk mengejar kekayaan dengan cara yang terlarang, dan kini dia harus membayar harganya. Namun pelajaran ini adalah milikmu untuk diambil. Jangan biarkan kutukan yang dihasilkan dari keputusan buruk orang lain menghancurkan hidupmu. Jadilah pribadi yang lebih baik dari dia." Mendengar kata-kata Kiai, Hani merasakan kehangatan baru menjalar dalam hatinya. Meskipun rasa duka masih mengisi pikirannya, kini ia mulai mengerti bahwa hidup tidak selalu ditentukan oleh orang tua, melainkan oleh pilihan dan keputusan yang ia ambil. "Saya akan berusaha, Kiai. Saya akan hidup dengan cara yang benar," ucap Hani dengan tegas. Kyai Ma'ruf tersenyum. "Itulah semangat yang saya harapkan, Nak. Ingatlah bahwa jalan menuju kebaikan mungkin tidak terlalu mudah, tetapi akan selalu membawa berkah. Dan yang terpenting, kamu tidak sendiri. Kami di sini akan selalu mendukungmu." Hani kemudian merasa lega. Ia kemudian ke pondok pesantren, menghabiskan waktu bersama teman-temannya, dan menjalani rutinitas dengan penuh semangat. Di dalam hatinya, ia berjanji untuk memutus siklus kegelapan yang mungkin pernah menghantui keluarganya. Ia bertekad untuk menorehkan jejak yang berbeda, penuh dengan kebajikan dan kasih sayang. Bulan-bulan berlalu dan Hani semakin aktif dalam kegiatan pesantren. Ia belajar, berdoa, dan membantu mereka yang membutuhkan. Ketekunan dan ketulusan hatinya membuat banyak orang mengaguminya. Kyai Ma'ruf menjadi sosok yang membimbingnya, memastikan bahwa ia tidak terjerumus ke jalan yang sama dengan ayahnya. Sementara itu, di kota tempat tinggalnya, kisah tentang Suryo, bapaknya, menjadi pelajaran yang menyedihkan bagi banyak orang. Mereka mulai memahami bahwa kekayaan yang didapat dengan cara yang tidak benar akan membawa kehampaan dan kesedihan. Kematian Suryo mengajarkan mereka untuk tidak pernah berkompromi dengan nilai-nilai moral demi keserakahan. Dengan demikian, perjanjian hitam dalam keluarganya akhirnya berakhir di tangan bapaknya sendiri. Pelajaran pahit tentang keserakahan dan jalan pintas telah terukir dalam ingatannya, dan ia bertekad untuk menjadi simbol harapan dan pembaruan, membuktikan bahwa kebaikan akan selalu mengalahkan kegelapan. Selesai. Demikianlah, semoga terhibur. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tony FS pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya.